Rasis ke China, Tengku Zul dibungkam warganet. Tengku Zulkarnain adalah orang yang begitu menyebalkan. Keberadaannya hanya membuat kacau. Provokasinya yang beracun amat berbahaya. Dia bisa membuat kerukunan antar umat beragama yang sudah terjalin menjadi retak. Nyaris tidak ada ilmu yang bisa diambil dari pernyataan-pernyataannya. Sosoknya seperti bunglon. Pernyataannya bisa berbeda-beda bahkan bertolak belakang hanya untuk berkilah dari serangan warganet. Dia pernah mengaku keturunan China, tapi dalam momen lain, dia mengaku keturunan bangsawan Pagar Ruyung Sumatera Barat. Uniknya, dalam kesehariannya dia begitu terlihat ke Arab-Araban dan sering nyinyir dan rasis ke China. Tengku Zul tiba-tiba membuat tweet yang cukup rasis. Dia menulis tweet berikut, banyak ulama yang memang dari dasarnya kaya. Mereka berdagang, punya lahan perkebunan, sekolah dan pesantren, serta punya keahlian melukis kaligrafi del. Tapi yang saya lihat di seluruh dunia, semua ulama yang kaya rumah mereka tidak ada yang di pagar beton tinggi seperti tembok China. Saya belum mengerti latar belakang kenapa Tengku Zul membuat tweet seperti itu. Mungkin dia sedang menjelaskan bahwa ulama itu kaya bukan karena mendapat honor setelah mengisi ceramah, melainkan punya usaha seperti memiliki perkebunan, sekolah, dan pesantren. Sampai di sini saya setuju. Ulama yang asli memang biasanya kaya bukan karena honor ceramah. Berbeda dengan ulama abal-abal. Mereka kaya karena memasang tarif di setiap ceramah. Jika harga cocok, maka disanggupi. Mungkin Tengku Zul termasuk kelompok yang ini. Namun entah kenapa ketika kemudian Tengku Zul ingin memuji ulama, namun dengan cara menghina negara lain. Saya setuju jika biasanya ulama asli tidak membangun pagar yang tinggi di depan rumahnya. Rumah-rumah para ulama biasanya terbuka untuk umum. Siapapun boleh masuk dan tanpa pagar yang tinggi. Saya hanya berani mengatakan biasanya, tidak semuanya karena saya belum pernah melihat rumah seluruh ulama di dunia. Klaim Tengku Zul bahwa semua rumah ulama yang kaya di dunia tidak ada yang dipagar beton tinggi pasti omong kosong. Saya yakin dia belum melihat semua rumah ulama kaya di dunia. Mungkin Tengku Zul sedang menjelaskan ketawaduan para ulama yang kaya sehingga rumah mereka tidak ada yang dipagar beton tinggi. Namun sayangnya, alih-alih menjelaskan ketawaduan ulama, Tengku Zul malah rasis ke China. Saya belum mengerti kenapa Tengku Zul kemudian mengaitkan pagar beton tinggi dengan tembok besar China. Terlebih dalam menulis tembok besar China menggunakan huruf kapital semua. Seperti ingin menjelek-jelekkan China. Ditinjau dari sudut pandang logika, diksi pagar beton tinggi memiliki konotasi negatif. Sebab, ulama kaya yang baik menurut Tengku Zul adalah ulama yang tidak rumahnya tidak dibangun pagar beton tinggi. Lalu pagar beton tinggi yang digambarkan seperti tembok besar China. Artinya, tembok besar China memiliki konotasi negatif karena menjadi penggambaran dari diksi pagar beton tinggi yang juga memiliki konotasi negatif. Jika niat hati Tengku Zul ingin rasis dan nyinyir ke China, lalu dia memang benar-benar keturunan China, maka betapa dia telah durhaka dengan nenek moyangnya. Ternyata model beragama Tengku Zul malah menjadikannya membenci dengan budaya nenek moyangnya. Namun sayangnya bukan Tengku Zul kalau pernyataannya ambigu, kontradiktif, dan beracun. Seorang warganet berhasil membungkam dan memperlakukan tweet rasis ke China lewat sebuah foto. Tengku Zul yang rasis ke tembok besar China, ternyata pernah berfoto dengan begitu bahagia di atas tembok besar China. Benar-benar telak dan menohok ulu hati. Terlihat sekali jika Tengku Zul sangat munafik. Dirinya pernah berfoto dengan begitu bahagia di tembok besar China, namun malah menjadikan tembok besar China sebagai bahan rasis. Namun bukan Tengku Zul namanya kalau dia tidak bisa ngeles. Dia tidak mau menyebut dirinya foto di atas tembok besar China. Dia menyebut itu namanya Changcheng, kebanggaan suku bangsa ibuku dan nenek moyangnya. Ketika pada posisi terjepit begini, dia mengakui kalau nenek moyangnya orang China. Mungkin dia khawatir dituding rasis ke China. Begitulah Tengku Zul, manusia seperti bunglon. Pernyataan-pernyataannya sering ambigu, kontradiktif, berubah-ubah, tidak konsisten dan beracun. Pernyataannya lebih sering meresahkan umat dibanding menyejukkan. Saya hanya berharap semoga dia tidak kualat telah nyinyir ke tradisi dan budaya nenek moyangnya. Semoga dia tidak dikutuk jadi batu oleh leluhurnya.